Di tengah-tengah bunga melati, di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung. Selalu dengarlah doaku yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Titik Soeharto tetap setia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ternyata begini alasannya. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Titik Soeharto tetap setia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ternyata begini alasannya. Ini ucapan Titik Soeharto belak-belakan respons 2 kebijakan Prabowo. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto melontarkan sejumlah komentar terhadap rancangan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada 2 kebijakan yang dikomentari Titik saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Di antara komentar terhadap kebijakan itu terkait program swasembada pangan yang ingin diciptakan Prabowo. Ia menilai pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto, dalam menghasilkan swasembada. Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru, kata Titik di gedung DPR RI, dikutip Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Kalau zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zaman Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi enggak usah malulah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin, tuturnya. Oleh sebab itu, Titik berharap pemerintahan di rezim Prabowo tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam. Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk Pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja, ujar Titik. Salah satunya usulannya untuk mencontek program swasembada era Soeharto ialah menjadikan badan usaha milik negara, BUMN, yang bergerak di sektor pangan tidak lagi perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani. Yang penting Bulog nggak usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani, ucap Titik. Soroti instruksi penghematan anggaran. Selain program swasembada pangan, ia juga mengomentari kebijakan Prabowo yang ingin memberlakukan kebijakan penghematan dengan memangkas 50% anggaran kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas. Saat membuka rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 20 November tahun 2024 di Gedung Parlemen, Titik berpesan supaya Trenggono terus berkomitmen tidak merealokasi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya untuk anggaran 2025. Berdasarkan pagu anggaran KKP tahun anggaran 2025 6,22 triliun rupiah, Komisi 4 DPR RI meminta KKP untuk tetap berkomitmen untuk tidak akan merealokasi anggaran yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan. Terlebih di penghujung 2024 Komisi 4 DPR RI mendengar bahwa kementerian atau lembaga mengalami pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal sebesar 50% dari sisa pagu anggaran yang ada, kata Titik saat membuka rapat. Ia juga berpesan efektivitas pencapaian target sasaran program dan kegiatan di tahun 2025 harus tetap terjaga, mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan masih mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan dari negara. Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran, meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dinas hingga 50% pada anggaran 2024. Penghematan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian, lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar KL melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Kemenkeu, Denny Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.
Sudah lama pisah, Titik Soeharto tetap punya panggilan spesial untuk Prabowo Subianto. Pasangan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto sudah berpisah sejak 1998 lalu. Meski begitu keduanya masih menjaga hubungan baik sampai saat ini. Titik Soeharto kerap hadir memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto, bahkan sejak mantan suaminya pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2014. Mereka pun makin sering bertemu setelah Titik menjadi pengurus Gerindra, partai politik yang didirikan Prabowo. Pada pemilu 2024 ini, interaksi Titik dengan Prabowo makin santer disorot publik. Seiring dengan itu, panggilan spesial Titik untuk Prabowo juga tak kalah menarik untuk disorot. Dalam acara debat Capres 2024, pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini diketahui menyebut Prabowo Subianto dengan panggilan Mas Bowo. Kita tentunya sekeluarga sangat mendukung Mas Bowo untuk menjadi presiden dan memimpin bangsa Indonesia untuk ke depan, ucap Titik Soeharto, dikutip dari akun TikTok @sigap08 Lampung, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Ibunda Didit Hedi Prasetyo tersebut mengungkap, keluarga Cendana secara penuh memberikan dukungan kepada Prabowo. Tidak putus-putusnya kami berdoa karena saya rasa Indonesia butuh pemimpin yang kuat, cerdas, berwibawa. Dan saya rasa itu ada pada Mas Bowo, sambung Titik. Selain Mas Bowo, Titik juga sempat menyebut Prabowo dengan panggilan lain yang tak kalah spesial. Panggilan itu terungkap saat keduanya berada di sebuah forum. Bapaknya anak saya, Pak Prabowo Subianto, ucap Titik. Titik Soeharto kembali ramai disebut-sebut bakal menjadi ibu negara jika perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tetap unggul di atas 50%. Titik Soeharto juga ramai diminta untuk kembali rujuk andai kata Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Kisah cinta mereka di masa lalu pun ramai jadi perbincangan publik. Belakangan banyak foto dan video lawas saat keduanya masih menikah di media sosial. Salah satunya dibagikan akun TikTok @is.reins pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Foto momen Presiden Soeharto berkunjung ke Jerman kembali viral. Tidak diperuntukkan urusan negara, kunjungan tersebut itu dilakukan untuk berobat. Saat itu, Soeharto atau Pak Harto juga ditemani B.J. Habibie dan anggota keluarganya, termasuk Titik Soeharto dan Prabowo. Tidak disebutkan tahun pastinya, tapi dari beberapa komentar warganet kejadiannya pada 1996 yang berarti Habibie saat itu menjabat sebagai wakil presiden dan Ibu Tien Soeharto sudah tiada. Selain mereka, putra tunggal Titik dan Prabowo, Didit Prabowo yang saat itu usianya masih sekitar 11-12 tahun juga ada di sana. Pria yang kini dikenal dengan nama Didit Hedi Prasetyo ini bikin pangling dan salah fokus dengan potongan rambut dibelah dua. Titik Soeharto hadir di berbagai acara penting Prabowo. Sementara itu, penampilan dari Prabowo juga tidak kalah memesona. Menantu Pak Harto ini mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, celana panjang abu-abu serta dasi bernuansa merah. Prabowo berdiri tepat di samping mantan istrinya. Titik Soeharto mengenakan blazer bernuansa abu-abu dan pita yang menghiasi rambutnya. Ia juga terlihat membawa tas Chanel. Selain itu ada anak sulung Pak Harto, Tutut atau Mbak Tutut yang memakai kerudung. Video masa lalu dari Prabowo dan Titik Soeharto langsung menjadi sorotan. Beragam komentar diberikan oleh warganet dan kebanyakan mengomentari gaya rambut Didit selain tentang Titik dan keluarga Cendana. Menurut perhitungan sementara versi hitung cepat maupun perhitungan resmi dari KPU, jumlah suara pasangan calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 jauh melebihi kedua rivalnya. Ada banyak hal yang kemudian dibahas terkait dua sosok capres dan cawapres itu, termasuk isu lama kemungkinan Titik Soeharto rujuk dengan Prabowo. Rumor semakin kencang berhembus karena Titik sering hadir di berbagai momen penting, seperti perayaan ulang tahun ke-72 Prabowo pada Oktober tahun 2023. Titik ungkap soal rujuk dengan Prabowo. Ia pun ikut hadir di acara deklarasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Istora Senayan Jakarta pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ramainya isu rujuk itu akhirnya membuat Titik angkat bicara. Hal ini disampaikannya melalui wawancara bersama Aiman Wicaksono di akun Instagram @lambegosip. Dalam potongan video yang diunggah akun tersebut, Titik mengungkapkan isi hatinya. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Enggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita enggak pernah ribut.
Kita selalu satu suara, ungkap Titik di video yang diunggah pada Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak dan kita selalu komunikasi, lanjutnya. Anak keempat mantan Presiden Soeharto ini mengatakan, ia selalu menjalin hubungan baik dengan Prabowo Subianto. Kita enggak pernah berantem apa-apa. Orang tidak pernah berantem, jadi enggak ada istilah rujuk, terangnya. 25 tahun bercerai, terungkap panggilan istimewa Titik Soeharto kepada Prabowo Subianto. Hubungan antara Titik Soeharto dan Prabowo Subianto kerap jadi sorotan publik. Kisah cinta keduanya dikatakan tak kalah mengharukan dari kisah cinta Habibie dan Ainun. Pasalnya, meski puluhan tahun bercerai, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto masih tetap saling setia dengan sama-sama tidak menikah lagi. Terlebih, alasan dibalik perpisahan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto bukanlah karena tak lagi saling cinta atau adanya orang ketiga, melainkan oleh tekanan politik yang memaksa mereka untuk berpisah. Kisah perceraian Prabowo dan Titik tertulis dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo dalam judul, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo, yang diterbitkan pada tahun 2000. Prabowo dan Titik menikah pada Mei tahun 1983. Keduanya sempat berpacaran selama hampir 2 tahun. Dan diketahui, Titik bukanlah cinta pertama Prabowo. Prabowo sendiri kerap menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita hingga suatu hari ia meminta izin kepada ayahnya dan mengenalkan Titik Soeharto sebagai kekasihnya. Beruntungnya, hubungan asmara Prabowo dan Titik disetujui oleh kedua orang tua masing-masing, termasuk Soeharto yang kala itu sedang menjabat sebagai Presiden kedua RI. Pada 1984, tepat satu menikah keduanya dikaruniai satu anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau lebih dikenal Didit Hedi Prasetyo. Belasan tahun menikah, rumah tangga mereka hancur hingga keduanya harus berpisah. Meski sudah lama berpisah, Prabowo dan Titik tetap menjalin hubungan baik. Keduanya memutuskan untuk merawat dan mendampingi putra tunggalnya bersama-sama. Bahkan, Titik Soeharto memiliki panggilan istimewa untuk sang mantan suami. Hal itu terungkap saat Titik sedang berbicara di depan umum. Bapaknya anak saya, Pak Prabowo Subianto, ucap Titik Soeharto. Dikutip dari TikTok @suarasaya8, pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Walau panggilan ini terdengar sederhana, namun bagi pasangan yang telah bercerai hampir 25 tahun lamanya memiliki makna yang mendalam dan mampu membuat siapapun yang mendengar merasa tersentuh. Sontak, hal tersebut menuai beragam reaksi dari netizen, banyak dari mereka yang berharap agar keduanya bisa rujuk kembali. The real jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Cinta abis di orang yang sama, ucap netizen. Setelah Habibie, ternyata ada Prabowo yang setia ya, timpal netizen. Dia tidak mengatakan mantan, tapi bapaknya anak saya. Respect, kata netizen. Dia gak mau nyebutnya mantan suami, tapi bapak anaknya. Sopan banget dan masih sayang, ucap netizen lainnya. Jawaban Titik Soeharto soal jadi ibu negara, rujuk dengan Prabowo dan menikah lagi sejauh ini. Setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, sorotan publik satu di antaranya mengarah pada sosok Titik Soeharto. Ia adalah mantan istri Prabowo Subianto. Titik Soeharto terlihat hadir saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Matanya tampak berkaca-kaca setelah Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Titik Soeharto juga dikabarkan menyambangi kediaman Prabowo jelang pelantikan presiden tersebut. Kini setelah Prabowo Subianto dilantik, lantas publik bertanya siapa yang akan jadi ibu negara. Pertanyaan itu membuat sosok Titik Soeharto otomatis jadi sorotan. Banyak orang menduga mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto lah yang nantinya menjadi ibu negara. Namun, spekulasi lain menyebut istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Sely Ananda yang akan jadi ibu negara. Di sisi lain, ada juga spekulasi apakah Indonesia tidak akan memiliki ibu negara yang akan mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan.
Kini setelah Prabowo Subianto dilantik, lantas publik bertanya siapa yang akan jadi ibu negara. Pertanyaan itu membuat sosok Titik Soeharto otomatis jadi sorotan. Banyak orang menduga mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto lah yang nantinya menjadi ibu negara. Namun, spekulasi lain menyebut istri Wakil Presiden Ri Gibran Rakabuming Raka, Sely Ananda yang akan jadi ibu negara. Di sisi lain, ada juga spekulasi apakah Indonesia tidak akan memiliki ibu negara yang akan mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan. Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik, dia juga bukan orang yang secara formal punya peran khusus, kecuali mendampingi presiden, katanya dikutip dari wawancara dengan ABC Radio Australia. Tapi kalau misalkan di negara yang semakin demokratis, semakin terbuka sistemnya, semakin akuntabel sistem politiknya, sebenarnya ibu negara itu ada batasan perannya juga. Namun di Indonesia, yang menurutnya merupakan negara demokrasi yang prosedural, dengan struktur masyarakat semi-feodal, dan pola pikir yang mayoritas tradisional, keberadaan ibu negara akan sangat berpengaruh. Sementara itu, peneliti BRIN Dr. Atikah Nur Alami, akrab disapa Tika, mengatakan menurut catatan sejarah, keberadaan ibu negara bagaikan pilar bagi para presiden yang sempat memimpin Indonesia. Seperti misalnya Soeharto, yang sejak meninggalnya Tien pada tahun 1996 mulai tergoncang, ditambah dengan adanya krisis moneter. Beberapa orang menyebut ibu negara berperan signifikan, dan itu terlihat ketika Ibu Tien berpulang, ujarnya. Pak Harto kemudian goyang dari sisi pemerintahan dan yang lain, itu menunjukkan bahwa ada satu pilar yang mungkin bisa membuatnya goyah. Contoh lain juga ia lihat pada mantan Presiden B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami kesedihan mendalam setelah istri mereka tutup usia. Namun ia menilai sebagai konsekuensi, akan ada peran sosial ibu negara yang hilang. Dalam konteks sosial budaya, artinya sosial kemasyarakatan dalam konteks Indonesia, ibu negara diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang, katanya. Biasanya laki-laki dilihat mungkin keras, punya personifikasi yang sulit dan enggak negotiable, bisa diajak bernegosiasi. Tapi ketika didampingi ibu negara bisa melembutkan heartliness suami mereka. Boni mengatakan pembicaraan tentang ibu negara dan Prabowo sudah ada sejak Pilpres tahun 2014. Masyarakat kan semakin terbuka, tidak mempersoalkan ada atau tidaknya ibu negara, kata Boni. Zaman dan pikiran orang bisa berubah. Sebenarnya, Titik Soeharto bukan tak pernah ditanya soal kesiapan jadi ibu negara hingga rencana rujuk dengan Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com, pertanyaan itu sempat diajukan wartawan ketika Titik Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Sebenarnya, Titik Soeharto bukan tak pernah ditanya soal kesiapan jadi ibu negara hingga rencana rujuk dengan Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com, pertanyaan itu sempat diajukan wartawan ketika Titik Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P, dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah. Dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023,
hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Jawaban Titik Soeharto soal rujuk dengan Prabowo. Pada kesempatan lainnya, Titik Soeharto juga pernah ditanya kemungkinannya untuk rujuk dengan Prabowo Subianto. Pada sebuah video yang beredar, terlihat Titik masih muda diwawancarai wartawan terkait hubungannya dengan Prabowo. Namun Titik menyatakan bahwa, memang pernah pisah. Tanya aja sama penghulunya, ujarnya. Pada sebuah wawancara dengan Aiman yang dikutip Tribun Kaltim, Titik memberi jawaban mengejutkan soal hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal ini dapat dilihat pada video yang beredar dan diunggah oleh akun TikTok @hansip_senior, Rabu tanggal 19 Desember tahun 2023. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat Titik Soeharto memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Saat ditanya tentang kehidupan pribadinya termasuk tentang hubungannya dengan Prabowo, Titik Soeharto pun menjelaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan mereka tidak pernah ada masalah yang terjadi meski diberitakan sempat cerai pada tahun 1998. Tapi ada keinginan gak sih Mbak? Tanya Aiman selaku pewawancara. Keinginan apa? Tanya Titik Soeharto. Keinginan untuk rujuk, lanjut Aiman. Nggak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, kata Titik Soeharto. Tidak seperti di infotainment. Kalau ada orang bercerai ribut-ribut. Kita nggak pernah ribut. Kita satu suara ya, lanjut Titik Soeharto. Adapun Titik Soeharto juga menjelaskan bahwa dirinya memang berpisah namun hal tersebut tidak menjadi konsumsi publik. Sebagai tambahan informasi, sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Prabowo dan Titik Soeharto memang pernah membina rumah tangga, setidaknya selama 15 tahun. Meski kini tak lagi bersama sebagai pasangan suami istri, namun Prabowo dan Titik Soeharto masih kerap bertemu dalam berbagai acara. Mereka bersama membesarkan sang buah hati anak semata wayangnya yakni Didit Hedi Prasetyo. Walau tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman, tutur sejumlah pengamat. Siapa yang akan memerankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Kehadiran Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto pada upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8 di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 20/10 ramai diperbincangkan warganet. Masuknya Titik dalam perbincangan tak lain karena Titik merupakan mantan istri Prabowo. Adapun topik perbincangan adalah, Ibu Negara. Kalimat, Ibu Negara, atau turunannya sempat menjadi urutan teratas di mesin pencarian jagat maya dalam 24 jam terakhir. Pengamatan BBC News Indonesia memperlihatkan topik ini juga banyak dibahas di jejaring media sosial X. Titik sebelumnya sudah pernah beberapa kali tampil pada momen publik Prabowo. Putri kedua mantan Presiden Soeharto itu hadir, misalnya, ketika Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan,
Jakarta, tanggal 14 Februari setelah hasil hitung cepat pemilu 2024 menunjukkan keunggulannya. Ketika Prabowo menyapa titik dalam pidatonya, para pendukung Prabowo bersorak dan tidak sedikit yang menyerukan supaya ex-menteri pertahanan itu rujuk dengan mantan istrinya. Kondisi sosial budaya di Indonesia menjadikan keberadaan ibu negara menjadi sebuah kelaziman bagi seorang presiden, papar Atikah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ibu negara memainkan peran simbolik. Mendampingi suami kemudian mewakili suami juga di banyak kegiatan. Bahkan dalam konteks diplomasi, di mana banyak forum pasangan kepala negara yang melibatkan ibu negara, ujar Atikah kepada BBC News Indonesia pada Selasa, 22/10. Meskipun demikian, Atikah menekankan ketidakhadiran ibu negara sebetulnya bukanlah suatu permasalahan. Forum-forum yang biasanya melibatkan ibu negara, seperti yang berkaitan dengan isu perempuan, menurut Atikah, bisa ditangani menteri-menteri seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan. Masalahnya, ketidakhadiran ibu negara dapat menimbulkan kekosongan simbol empati dan kepedulian sosial, yang selama ini seolah menjadi spesialisasi sosok ini, seperti diutarakan Niki Stefani, peneliti komunikasi dan gender di Universitas Multimedia Nusantara. Masyarakat mungkin merasa kurang diperhatikan dalam isu-isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, ujar Niki. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja, pasti akan timbul ketimpangan, iya. Karena dari segi formil, ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu, perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Peran ini, imbuhnya, bisa diambil oleh sanak saudara Prabowo yang perempuan. Ibu negara dari masa ke masa, seberapa penting peran sosok ini? Kehadiran ibu negara di Indonesia yang pertama hadir pada sosok Fatmawati, istri Presiden Soekarno yang merupakan ibu negara dari 1945 hingga 1967. Fatmawati tercatat sebagai sosok yang disebut menjahit bendera Indonesia yang dikibarkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam, menggarisbawahi perbedaan antara ibu negara dan istri presiden. Asfi merujuk ke istri Soekarno sebelum Fatmawati, Inggit Garnasih, yang berperan mendampingi proklamator kemerdekaan itu dalam masa pengasingan. Peran istri itu sangat penting bagi seorang tokoh, ujar Asfi kepada BBC News Indonesia pada Selasa, 22/10. Soekarno memang mempunyai beberapa orang istri, tapi yang dianggap sebagai ibu negara itu adalah Fatmawati. Asfi menyebut banyak masyarakat memandang sosok ibu negara menjadi kekuatan dari seorang presiden, seperti yang terlihat di figur Tien Soeharto, istri Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ketika Tien Soeharto meninggal, maka dianggap, Wahyu, Soeharto, juga hilang. Saya bukan orang yang percaya hal semacam itu, tapi masyarakat cukup banyak beranggapan seperti itu, imbuhnya. Asfi juga memandang, karisma, ibu negara dalam diri Sinta Nuriyah, istri Presiden Abdurrahman, Gus Dur, Wahid berdasarkan rekam jejaknya yang masih aktif diundang di berbagai kegiatan. Siapa yang menjalankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Status pernikahan Prabowo Subianto membuat pertanyaan mengenai siapa ibu negara yang akan mendampinginya menjadi topik seksi setiap kali dia maju dalam pemilihan presiden, menurut Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alami. Walaupun begitu, Atikah meragukan hal ini akan benar-benar ditanggapi Prabowo pada masa kepemimpinannya. Apalagi pembantu presiden, menteri maupun wakil menteri sangat banyak seperti kita lihat di Kabinet Merah Putih ini, ujar Atikah. Atikah mengakui ibu negara memang lazim untuk hadir di berbagai kesempatan, termasuk forum-forum internasional. Akan tetapi, Atikah mengatakan peran ini sebenarnya bisa dipegang oleh menteri-menteri kabinet. Misalnya, untuk memimpin kegiatan yang berkaitan dengan para pasangan kepala negara, dengan agenda pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, ujarnya. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja, pasti akan timbul ketimpangan, iya. Karena dari segi formil,
ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu, perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Ferry menduga Prabowo akan memilih anggota keluarganya untuk memainkan peran tersebut alih-alih orang lain, seperti istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selly Ananda, karena pertimbangan politik. Ketika Tien Soeharto meninggal pada tahun 1996, peran ibu negara diteruskan putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana. Ferry mengatakan dalam hal ini, Prabowo bisa menunjuk sanak saudaranya yang perempuan mengingat Prabowo hanya punya satu orang anak, Didit Hedi Prasetyo. Tidak harus anaknya sendiri. Misalnya, ada anak Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, yang perempuan. Tentu saja itu bisa dijadikan figur yang kemudian bekerja untuk dan bertindak sebagai The First Lady, ujar Ferry. Seperti diketahui, Hashim yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, memiliki dua anak perempuan. Salah satunya adalah anggota DPR, Rahayu Saraswati. Rahayu mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa, hal itu belum dibahas. Jangan kita melangkahi. Kalau diberikan perintah, atau mandat pasti kita jalankan sebaik-baiknya. Tapi kalau belum ada arahan, ya, jangan kita berasumsi juga, ujarnya. BBC News Indonesia sudah berkali-kali meminta tanggapan istana mengenai hal ini melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, Hasan belum memberikan tanggapan. Saya masih meeting, ujarnya melalui pesan teks pada Selasa, 22/10. Prabowo Subianto beri potongan tumpeng pada Titik Soeharto di perayaan ultah, sempat canggung saat salaman. Prabowo Subianto baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Momen ini tentu sangat spesial karena dirayakan dengan status Prabowo sebagai presiden terpilih dan hanya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di perayaan ulang tahun kali ini, hubungan Prabowo dengan sang mantan istri, Titik Soeharto, kembali jadi perhatian publik. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Prabowo yang dibagikan akun TikTok @tumert. Prabowo terlihat memperingati ulang tahunnya dengan sebuah perayaan sederhana di kediamannya yang dihadiri orang-orang terdekat. Momen di hari yang spesial, Pak Prabowo rayakan bersama orang-orang yang berharga dalam hidupnya, tulis keterangan unggahan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, pria yang masih jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memotong tumpeng yang ia berikan untuk orang-orang spesial. Ia memberi potongan pertama untuk putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Saat itu, Didit mengenakan kemeja batik tangan panjang dengan dominasi warna coklat dan celana panjang hitam. Sementara Titik Soeharto mendapat potongan tumpeng kedua dari mantan suaminya. Momen canggung sempat terjadi ketika Titik ingin bersalaman dengan memberikan tangannya pada Prabowo usai menerima potongan tumpeng. Namun, Prabowo terlihat terlanjut menangkupkan tangan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan malu-malu. Di momen itu, Titik tampil anggun dengan busana pink yang senada dengan selendangnya. Ia melengkapi penampilan dengan menenteng tas kecil putih dengan rambut disanggul. Sementara itu, Prabowo memakai kemeja putih tangan panjang dan celana panjang hitam. Momen ini menarik perhatian dan membuat warganet salah fokus. Tak sedikit yang berharap keduanya kembali rujuk agar Titik Soeharto bisa resmi jadi ibu negara mendampingi Prabowo. Ada juga yang bertanya kenapa keduanya tidak cipika-cipiki. Tumpeng pertama untuk anak kesayangan, nah yang kedua buat istri tercinta, komentar seorang warganet. Cie tumpeng potongan dikasih ibu negara, ibu saya teriak-teriak loh bu. Ya ampun yuk bareng lagi Pak Bu, sahut warganet lain. Aku sueneng mono, alhamdulillah, semoga bahagia dan sehat selalu, Pak Prabowo dan Bu Titik rukun bersatu kembali, amitin, kata warganet yang lain. Siapa yang senyum, sendiri lihat Bapak ngasih potongan tumpeng pertama ke ibu sini kumpul sebut pengguna yang lain. Ah Bapak kurang mana cipika-cipikinya, ngambek nih, timpal warganet lan. Pa.ko suswit si bahagia selalu, sehat selalu dan panjang umur ye pa, jangan lelah jadi orang yang manfaat untuk banyak orang, ujar warganet lainnya. Ucapan selamat ulang tahun untuk Prabowo juga datang dari 54 orang yang hadir mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garda Yaksa Hambalang. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto,
menceritakan momen itu. Prabowo saat itu jadi narasumber utama di kegiatan pembekalan. Saat dibuka, peserta yang hadir kompak mengucapkan dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Itu tadi, acara dibuka dengan selamat ulang tahun pada Bapak Presiden terpilih, kata Bima Arya di Hambalang, Kamis, dikutip dari kanal newsliputan6.com. Bima mengatakan, Presiden terpilih terkejut dengan hal itu. Bahkan, saat itu Prabowo malah merespon dengan sedikit candaan. Presiden secara bergurau menyampaikan terima kasih, karena telah mengingatkan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 73 tahun, imbuhnya. Di sisi lain, Titik Soeharto sempat menghadiri Islamic Fashion Festival IFF di Bangkok, Thailand, sebagai salah satu tamu pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Di kesempatan itu, ia berbagi momen kebersamaan dengan para anggota keluarga kerajaan Thailand dan Malaysia. Di sederet foto yang diunggah ke akun Instagram Titik, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, mantan istri Prabowo Subianto ini terlihat tampil bersahaja dengan kebaya encim terakota berpotongan panjang. Atasan itu dipadukan dengan kain dan selendang batik bernuansa pink keunguan. Ia juga mengenakan sepasang anting sebagai aksesori pelengkap, yang jelas terlihat karena rambutnya ditata dalam sanggul rapi, gelang, cincin, bros, dan tas tangan merah yang cukup mencolok. Di sederet foto, menurut keterangan unggahan Titik, ia berpose bersama permaisuri Raja Thailand, Ratu Sutida. Ratu yang cantik dan ramah, ucapnya. Kemudian, ada juga permaisuri Sultan Pahang Ratu Azizah, yang disebut Titik sebagai sahabatnya. Bersama Ratu Azizah dan permaisuri Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Bersama permaisuri Sultan Kelantan Sultanah Nur Diana Petra dan permaisuri Sultan Selangor Tengku permaisuri Norasikin, imbuhnya. Bulan lalu, Titik menghadiri acara pernikahan Putri Sultan Pahang. Upacara pernikahan Kerajaan Putri Sultan Pahang, Tengku Putri Raja Afzan Aminah Hafizatullah, dan suaminya, FD Isham FD Iskandar, berlangsung di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz. Pernikahan yang digelar selama 3 hari ini jadi ajang berkumpulnya para tokoh ternama. Figur-figurnya termasuk Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, hingga Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, rangkum kanal hotliputan6.com. Di hari pertama prosesi pernikahan, Titik tampil memukau dengan kebaya hijau bermotif bunga nan manis. Penampilannya semakin anggun dengan selendang serasi dan bawahan kain batik coklat klasik, melengkapi penampilannya, Titik memilih bros dan kalung liontin yang memikat. Ia juga membawa tas Birkin Hermes yang menambah kesan mewah. Rambutnya pun ditata dalam sanggul klasik yang anggun. Kemudian saat akad nikah, Titik tampil memukau dalam balutan busana serba oranye. Ia mengenakan kebaya berpadan selendang dan kain songket yang dihiasi dengan bordiran emas nan mewah. Serasi dengan busananya, Titik memilih tas tangan oranye. Menghadiri resepsi pernikahannya, Titik tampil dengan balutan baju adat Bugis. Ia memilih baju bodo hijau yang serasi dengan bawahan sarungnya. Senyum haru Titik Soeharto saat Prabowo dilantik jadi Presiden ke-8. Jakarta, CNN Indonesia. Titik Soeharto menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan mantan suaminya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Minggu, 20/10. Usai Prabowo mengucap sumpah dan menandatangani dokumen berita acara pelantikannya di depan mimbar, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR Republik Indonesia. Momen itu kembali disambut tepuk tangan dan sorakan meriah dari para hadirin. Prabowo lantas mendekati pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang resmi lengser usai dirinya mengucap sumpah jabatan. Prabowo pun terlihat menyalami sang pendahulunya itu di depan mimbar. Jokowi lantas mempersilakan Prabowo bertukar kursi dengan dirinya. Prabowo pun duduk di kursi presiden yang beberapa waktu sebelum mengucap sumpah diduduki oleh Jokowi. Pada 2023, Titik bergabung dengan Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada Pileg 2024, dia maju sebagai caleg dan terpilih lewat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sebelum di Gerindra, Titik sempat menjadi kader Golkar selama 6 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada 2018,
dia memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin adiknya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Begini respons Titik Soeharto saat ditanya sebagai ibu negara pendamping Presiden Prabowo. Siti Hediati Soeharto atau yang biasa dipanggil Titik Soeharto kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Mulai timbul isu-isu terkait dengan kedekatan Titik Soeharto dengan Presiden Prabowo karena sering mendampinginya. Isu tersebut semakin berkembang dengan mengaitkan Titik Soeharto sebagai ibu negara Indonesia yang akan mendampingi Prabowo selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dilansir dari iNews saat mewawancarai Titik Soeharto terkait dengan isu tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI itu menjawab dengan nada tertawa dan santai. Pertanyaannya sudah menyimpang, ucap Titik Soeharto sambil tertawa saat diwawancarai pada Rabu, 23/10. Titik melanjutkan bahwa kehadirannya dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo hanya karena diundang untuk datang dalam acara tersebut. Nggak nemenin, kan undangan kalau diundang saya datang gitu, tapi sekarang saya konsentrasi sebagai anggota Dewan, lanjut Titik. Komisi 4 sendiri meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan mitranya di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Komisi 4 diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanat dari Presiden Prabowo untuk mencapai percepatan swasembada pangan dengan target pencapaian maksimal 4 tahun. Kita dorong, kita harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana untuk mewujudkan hal ini, begitu, kata Titik. Menurut Titik, target mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun merupakan salah satu urgensi utama di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, Komisi 4 juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Titik juga sempat menyinggung kinerja Menteri Susi Pujiastuti terdahulu terkait dengan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Pencurian kapal zaman Bu Susi dulu kan digalak-galakkan ya, sekarang kok beberapa tahun nggak kedengaran lagi gitu, tambah Titik. Kemudian, Titik akan memastikan bahwa komunikasi Komisi 4 dengan menteri-menteri yang baru akan lancar dan mencapai target sesuai amanat Presiden Prabowo di bawah tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi 4, Ken J. Titik Soeharto disebut kirim tumpeng ke Prabowo. Titik Soeharto disebut mengirimkan sebuah tumpeng untuk Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20/10. Tumpeng tersebut dikirim usai Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-8 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Salah satu pegawai di rumah Prabowo menyebut tumpeng tersebut dikirim langsung oleh keluarga Titik untuk Prabowo. Pantauan knindonesia.com di lokasi, petugas Pas Pampres terlihat memeriksa tumpeng itu dengan alat detektor sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Prabowo menikah dengan Titik, putri Presiden kedua Indonesia Soeharto, pada 1983. Keduanya pun dikaruniai satu anak laki-laki Didit Hedi Prasetyo yang lahir pada 1984. Namun, mereka kemudian diberitakan berpisah setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada 1998. Belakangan mereka sering diminta agar kembali bersama oleh sejumlah pendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Nama Titik juga disebut saat Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dalam Pilpres 2024 saat berpidato di depan relawan dan partai koalisi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14/2. Saat nama Titik disebut, ramai riuh sorakan dan tepuk tangan dari para tamu dan relawan. Keduanya kembali digoda ketika Prabowo mengatakan sangat mengenal Presiden Soeharto yang adalah mertuanya. Sementara itu, Titik juga menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Usai Prabowo mengucap sumpah, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR RI. Titik Soeharto ucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo. Titik Soeharto, anggota DPR Republik Indonesia dan mantan istri Prabowo Subianto,
mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo. Prabowo merayakan ulang tahunnya yang ke-73 pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Semoga Red bisa bermanfaat yang maksimal buat bangsa dan negara, kata Titik ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Petik 1. Putri Presiden kedua Soeharto itu menyampaikan harapan agar Menteri Pertahanan, Menhan itu panjang umur dan senantiasa sehat walafiat. Siti Hediati Soeharto alias Titik Soeharto ini juga mendoakan agar Presiden ke-8 RI tersebut mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Semoga Red senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini, supaya bisa tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera, ujarnya. Ketika ditanya mengenai kehadirannya dalam, Titik menyatakan ia akan menghadiri acara pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ia menjelaskan kehadirannya di sana sekaligus beserta putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kan saya anggota Dewan. Ada, Didit Red. Insya Allah bareng Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Momen Titik Soeharto berkaca-kaca saat Prabowo dilantik jadi presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Sebanyak 709 anggota MPR hadir dalam sidang paripurna ini. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 sampai tahun 2029 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tampak Siti Hadiati Rukmana alias Titik Soeharto yang juga merupakan mantan istri Prabowo hadir dalam pelantikan tersebut. Titik nampak berkaca-kaca berbalut perasaan haru usai Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Sebagaimana diketahui, Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan seluruh pimpinan MPR. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, kata Prabowo. Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, ucap Gibran. Usai keduanya membacakan sumpah, seluruh pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula tokoh-tokoh penting Indonesia, tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.